Episode 105. Sebuah Bugatti Chiron berwarna biru dengan kisaran harga 40 miliar parkir di halaman High School International Jakarta. Mobil ini lantas menjadi sorotan sebab hanya orang kaya yang mampu memiliki mobil mewah ini. Ana yang masih berusia 14 tahun dimasukkan ke kelas akselerasi setelah mengikuti ujian dan berhasil mengalahkan ribuan siswa berprestasi lainnya. Kecerdasan gadis kecil itu bukan main-main. Dia hebat dalam hal akademik maupun non-akademik. Gama, Luna, dan Ana keluar dari dalam mobil membuat semua mata tertuju pada mereka. Gama yang tampan sempurna, dan Luna yang cantik natural tidak berlebihan, dan bisa terbilang sangat sederhana tapi mampu menghipnotis banyak mata para siswa, bahkan guru yang sudah tiba di sekolah itu. Ayo kak, Ana tunjukin kelas Ana. Asal kalian tahu, guru-guru Ana baik semua loh. Ana juga punya banyak teman. Senang banget bisa sekolah di sini, seru Ana sambil menggandeng lengan Luna dan Gama di masing-masing sisi tubuhnya. Gama dan Luna saling menatap, mereka juga turut bahagia jika gadis kecil itu merasa nyaman. Kamu yang rajin belajarnya jangan banyak gaya-gayaan. Kamu boleh ikuti perkembangan teknologi tapi jangan sampai kamu diatur oleh teknologi. Nasihat Luna sambil mereka berjalan menuju kelas Luna. Siap kakak ipar, seru Ana. Dan jangan jadi orang yang tinggi hati, kamu harus tetap merendah, selalu berhikmat dalam segala hal, dan kamu gak perlu mengumbar-umbar kelebihan kamu dan apapun yang kamu miliki ke orang lain. Kamu harus banyak bersyukur buat semua orang yang Tuhan limpahkan pada kamu, kecantikan fisik dan juga kecantikan hati, kecerdasan, kebijakan, dan banyak hal lainnya. Kamu harus bisa bersyukur dengan semua itu. Banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi kamu, mereka bahkan tidak bisa sekolah di tempat senyaman ini. Bahkan ada yang tak bisa bersekolah hanya melihat dari jendela kamar menatap orang-orang yang pergi sekolah. Kamu harus bisa bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini ya nah, ucap Luna sembari mengelus kepala adiknya dengan sayang. Ana berhenti dan menahan kedua kakaknya. Dia menatap haru pada Luna. Kerep, Ana memeluk Luna dengan erat. Tak terasa air matanya tumpah begitu saja dengan semua ucapan Luna. Bahkan Gama terdiam dengan ucapan Luna yang sangat menyentuh perasaannya. Terima kasih selalu mengingatkan Ana kak. Terima kasih sudah menjadi sosok kakak, sahabat dan ibu bagi Ana. Ana sayang sama kakak. Hiks. Ana menangis terharu sambil memeluk Luna dengan erat. Luna membalas pelukan Ana sambil menepuk pundak gadis itu. Gama sendiri merasa tertampar dengan ucapan Luna. Selama ini dia sering hidup tanpa mengucap syukur dengan segala yang telah Tuhan berikan. Bahkan kita sendiri pun sering merasa bahwa Tuhan itu tidak adil dengan hidup kita. Seringkali kita menuntun ini itu, selalu tidak puas dengan apa yang ada pada hidup kita. Padahal di luar sana banyak orang-orang yang menginginkan posisi kita yang masih bisa tidur dengan nyenyak di atas kasur, makan sehari 3 kali, bersekolah, punya atap untuk berteduh. Banyak anak-anak terlantar di luar sana yang dibuang oleh orang tuanya, yang ditinggal oleh orang tuanya, tersiksa harus mengemis remah-remah roti dari sisa makan orang, mengais di tempat sampah padahal seharusnya dia menikmati masa kecilnya dengan bermain dan bersekolah, menghabiskan waktu bersama orang tua dan sebagainya. Namun surat takdir setiap orang berbeda. Apapun yang kita alami, seberat apapun masalah, jangan pernah lupakan Tuhanmu. Entah apapun agamamu, kepercayaanmu, jangan pernah lupakan Dia yang selalu menjaga dan melindungimu. Gama sadar dengan kenyataan ini. Jika sebelumnya dia tidak menerima dirinya yang lumpuh, padahal istrinya yang kalinya kakinya buntung saja mempunyai semangat hidup yang berkali lipat. Satu kesalahan telah disadari, maka akan membuka pada kebahagiaan selanjutnya. Sudah kok, jangan jadi melankolis begini sih. Ayo masuk, tunjukin kelas kamu, seru Luna sambil mengusap pipi adiknya. Aku terhura. Ana terkekeh, dia masih bergelayut manja di lengan kakak iparnya. Sungguh aku bersyukur kepada Tuhan karena sudah mengirimkan wanita hebat di dalam kehidupanku, batin Gama sambil menatap Luna dan Ana. Ayo, suruh Ana. Mereka bertiga berjalan menuju kelas Ana. Dengan bangga Ana membawa kedua kakak kebanggaannya. Ini kelas Ana kak, suruh Ana menunjukkan ruangan kelasnya. Gama merangkul Luna sambil masuk ke dalam ruangan kelas itu. Beberapa siswa yang juga sudah tiba menyapa mereka dengan hormat. Anak-anak di sekolah ini benar-benar diajari tata krama dengan baik. Halo Tuan, Nona, sapa mereka. Hai, kalian teman-teman Ana ya? Sapa Luna sambil tersenyum lembut. Iya Nona, jawab mereka. Semangat ya, kalau begitu kami permisi, ucap Luna yang dianggukkan oleh mereka.
Kami pergi dulu ya nak, kamu yang rajin belajarnya, ucap Luna. Kami pergi ya sayang, kalau ada apa-apa hubungi kakak, ucap Gama sambil menepuk kepala adiknya dengan lembut. Luna dan Gama keluar dari sekolah itu. Mereka melaju menuju perusahaan setelah mengantar anak ke sekolah. Apa kamu ngerasa ada sesuatu dengan sekolah anak tadi? Tanya Luna tiba-tiba. Gama memalingkan wajahnya pada Luna sebentar lalu kembali fokus pada jalanan. Ada apa? Apa kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan? Tanya Gama dengan nada serius. Sepertinya ada yang mengawasi. Luna, di sana ada beberapa orang yang terlihat seperti mengawasinya tadi. Apa itu orang suruhanmu? Tanya Luna. Aku punya beberapa suruhan memang, dan tadi ada 2 di dalam kelas itu siswa yang menyapa kita tadi, ucap Gama. Bukan mereka, ada sekitar beberapa orang yang terlihat seperti mengawasinya. Aku takut dia kenapa-napa, apa yang harus kita lakukan? Ucap Luna. Aku akan mencari tahu tentang ini, jika mereka memang mencurigakan akan langsung dieksekusi, ucap Gama mengeraskan rahangnya. Siapa kira-kira yang mengincar adiknya, pikirnya. Sayang, kemarin aku melihat seseorang yang mungkin akan membuatmu marah, ucap Luna. Gama masih mendengarkan. Aku melihat Alex, ucap Luna. Skit, Gama tiba-tiba mengerem mobilnya. Bruk, kepala Luna terbentur ke dashboard mobil. Refleks Gama menarik Luna dan langsung memeriksa keadaan gadis itu. Au, Luna meringis kesakitan, dahinya sedikit memar. Maafkan aku sayang, astaga dahimu memar, ucap Gama panik. Sudah tak apa, kau harus mengendalikan emosimu yang tidak stabil itu, kau bisa membahayakan orang-orang di dekatmu. Bagaimana kalau tadi kamu menabrak orang, bisa berapi urusannya? Ketus Luna sambil mengelus dahinya. Baru mendengar namanya saja kau sudah seperti itu, apalagi bertemu dengannya kau mungkin membunuh orang di dekatmu, ketus gadis itu. Gama terdiam, dia memang sangat marah hanya mendengar nama itu disebutkan. Maaf, ucap Gama datar. Ia menyalakan mobilnya dan tidak membahas apapun lagi. Luna terdiam. Ia merasa sedih melihat suaminya menjadi dingin seperti itu. Ingin ia melanjutkan perkataannya, tapi rasanya sangat berat mengeluarkan suara, apalagi dengan aura dingin Gama yang kembali lagi seperti pertama mereka bertemu. Jantung Luna berpacu kencang, dia tidak suka didiamkan. Sepanjang perjalanan Gama hanya diam saja, wajahnya datar dan dingin. Gama keluar dari dalam mobil tanpa membukakan pintu untuk Luna seperti biasa ia lakukan. Luna terdiam, rasanya sesak, ingin dia menangis saat itu. Kau kembali lagi, hatiku sakit melihatmu begini, lirih Luna dalam hatinya. Gama berjalan terlebih dahulu tanpa menunggu istrinya, entah apa yang merasuki pria itu sekarang. Luna berusaha mengejar Gama namun kakinya terasa sakit. Dia tidak bisa banyak berlari, Gama jauh di depannya. Ia melihat Laura dengan seringai jahat menggandeng Gama tanpa tahu malu. Gama tidak menolak dan malah terus berjalan seperti kehilangan nyawanya. Dek, Luna terdiam menatap punggung Gama yang menghilang di balik pintu lift bersama Laura. Banyak karyawan yang menyaksikan itu. Mereka jadi percaya dengan semua rumor yang disebarkan oleh Laura selama ini. Luna berhenti, dia memegang dadanya yang terasa sakit. Jantungnya berdegup kencang, hancur sudah hatinya melihat Gama mengabaikannya begitu saja hanya karena menyinggung nama pria itu. Air mata Luna bercucuran, ia berlari dengan terseok-seok keluar dari perusahaan itu. Hatinya sakit didiamkan oleh Gama seperti ini. Hicks, ini yang kutakutkan. Jika aku memberitahukan padamu, maka kau akan marah, tapi jika tidak kuberitahukan, kau pasti marah juga. Lirih Luna sambil memegang dadanya yang terasa sangat sesak. Tiba-tiba semuanya gelap, Luna tak dapat melihat apa-apa, dia kehilangan kesadarannya.